Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam jumpa di channel Cerita Misterius. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Ritual Pesugihan Sang Kades. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Tak usah kita berlama-lama, langsung saja simak ceritanya. Hati-hati kalau main ya nak, pulangnya jam 5 sore aja. Baik bu, Andre cuma bermain di rumah Hasbi kok. Berangkat dulu ya bu. Assalamualaikum. Kekhawatiran Ibu Andre bukanlah hal yang aneh. Di kampung Sidorejo belakangan ini, pasalnya banyak anak kecil yang meninggal dengan alasan yang tidak jelas. Dalam seminggu saja, 3 orang anak bisa meninggal, dan tidak ada yang tahu penyebab pasti peristiwa itu. Namun orang-orang bisa menandai satu kesamaan dari kejadian itu. Semua anak yang meninggal adalah anak sehat yang tiba-tiba menderita demam tinggi. Semuanya sudah dibawa ke rumah sakit, dan seperti biasa dengan gejala demam itu, dokter hanya akan mendiagnosis anak-anak itu dengan penyakit flu atau paling parah tipus. Namun 3 hari dirawat di rumah sakit, anak-anak itu pasti meninggal. Polanya sama. Maka dari itu, para ibu sangat khawatir ketika mengizinkan anaknya bermain sepulang sekolah, sebab banyak dari mereka yang beranggapan bahwa anak-anak yang masih bermain saat fajar mulai menyingsing itu ditempeli makhluk halus. Tak heran jika Ibu Andre menyuruhnya pulang paling lambat jam 5 sore. Namun tidak ada yang bisa memastikan hal itu sepenuhnya benar, karena ada satu anak yang justru sedang asik bermain di rumahnya sendiri siang bolong. Hal itu juga tidak berlaku kepada Andre. Ia mendengar rumor anak kecil harus pulang ke rumah sebelum datang senja. Kalau tidak, mereka akan dimakan makhluk halus. Jujur saja, Andre adalah anak penakut. Bahkan saat bermain dengan Hasbi, ia terburu-buru pulang bahkan sebelum jam 4 sore. Namun rumor yang dipercayai Andre itu tidak dapat membantunya tertimpa kesialan. Ia tiba-tiba saja jatuh sakit. Badannya panas meriang. Andre seperti sudah tidak mengenali siapa dirinya karena saking tingginya panas di badan Andre. Ibunya tentu sangat khawatir. Sebagai salah satu oknum yang mempercayai rumor itu, dia merasa heran bercampur kesal. Ibu Andre sangat menyayangi anak satu-satunya itu. Karena tak ingin kehilangannya, dia memutuskan memanggil orang pintar untuk mencari tahu sebab Andre sakit. Ibu Andre duduk di ujung kasur Andre. Sang dukun yang dipanggil ibunya sedang menerawang melalui tubuh Andre. Ia memejamkan mata dan menggerakkan tangannya di udara sambil membaca kalimat-kalimat sakti. Beberapa menit kemudian,
Dukun itu berhenti. Ia menatap Ibu Andre dengan tatapan nanar. Anak kamu mau dijadikan tumbal pesugihan oleh seseorang, kata dukun itu. Ibu Andre tidak percaya perkataan dukun itu. Bagaimana bisa? Setahu Ibu Andre, ia tidak punya masalah ataupun dendam dengan seseorang. Kenapa nasib Andre bisa sial seperti ini? Oleh siapa, Ki? Tanya Ibu Andre khawatir. Saya tidak tahu. Dia mengirimkan sebuah roh yang menguasai tubuh anak kamu sampai dia meninggal. Roh itu menghalangiku untuk mencari tahu siapa pelakunya sebenarnya, kata dukun yang bernama Ki Selong. Lalu, bagaimana cara mengetahui pelakunya, Ki? Aku tidak mau anakku jadi tumbal selanjutnya, kata Ibu Andre di sela-sela tangisnya. Kita harus memanggil roh itu menggunakan tubuh Andre, jawab Ki Selong. Malam itu juga Ki Selong akan melakukan ritual untuk memanggil roh jahat di dalam tubuhnya Andre. Ia berencana membongkar praktik pesugihan yang dilakukan oleh pelaku yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya. Ritual itu dilakukan di depan rumah Andre. Semua orang di kampung bergerombol untuk menyaksikan siapa pelakunya yang menyebabkan nyawa banyak anak melayang. Namun tak hanya itu saja. Akhir-akhir ini desa Sidorejo sering dikagetkan dengan serentetan kejadian menyebalkan. Di antaranya, banyak uang warga yang hilang. Memang desa itu terkenal dengan para penduduknya yang makmur dan kaya raya. Mungkin karena itulah pelaku mengincar desa ini untuk dirampas harta bendanya. Tak hanya itu, pelaku juga kerap mengambil binatang ternak seperti sapi dan kambing milik warga. Hal ini membuat seluruh warga kesal. Mereka bertanya-tanya, siapa sebenarnya dalang dari ini semua? Yang mereka tahu, sistem keamanan di desa itu sudah canggih. Akhirnya, atas perintah seksi keamanan desa, pemuda desa ditugaskan untuk berjaga giliran setiap malamnya. Warga desa juga sepakat membuat sayembara yang menjanjikan uang 100 juta bagi siapapun yang dapat menangkap pelakunya. Sumandi, salah satu pemuda desa yang berjaga malam ini, sangat dengan gilirannya. Pasalnya, ia sangat menginginkan uang itu. Kalau ia bisa menang, uang itu akan digunakan untuk biaya perkawinannya dengan Siti bulan depan. Supadi datang bersama 3 pemuda desa lainnya, Suparjo, Jono, dan Mat. Mereka duduk melingkar di pos ronda untuk mendiskusikan kerja mereka malam ini. Tapi, alih-alih berdiskusi tentang itu, mereka malah asik melontar opininya, masing-masing untuk menebak siapa pelaku di balik semua ini. Suparjo, yang lebih tua setahun dari yang lainnya, memulai pembicaraan. Kalau dipikir-pikir, Pak Gatot itu bisa dicurigai loh. Katanya, kenapa kamu mencurigai dia, Jo? Bukannya dia sudah kaya ya? Tanya Joni sambil menyerap sebatang rokok. Iyalah dalah,
Kok kalian tidak tahu? Gatot Kaca itu mau nyalon menggantikan Kades yang sekarang. Makanya dia butuh duit yang besar buat mendai kampanye. Kemarin beliau malah sudah datang ke rumah, nawarin bapak duit. Tapi bapak ndak mau. Dia masih suka Kades yang sekarang. Jelas Suparjo. Masa mebel segede itu masih kurang, Jo? Ndak mungkin. Aku yakin pasti pelakunya Bu Suratmi. Lawang warung kecilnya yang baru buka sebulan itu sudah bikin cabang di mana-mana. Pasti dia gunakan uang-uang yang dicuri itu buat modal bangun cabang itu. Tangkal, Mat. Kalau itu mah beda lagi, Mat. Sudah jadi rahasia umum. Kalau Bu Suratmi pakai pesugihan biar dagangannya laris. Dia nggak ada hubungannya sama kejadian ini. Kalau menurutku, maling yang satu ini cerdas. Lihat saja, di seluruh desa kita sudah banyak CCTV-nya, tapi tidak dicek. Tidak ada satupun tanda-tanda mencurigakan dari orang-orang yang lewat di sekitar rumah korban, kata Suparjo memancing diskusi panas. Sumadi adalah seorang pengamat, hanya diam saja mendengarkan celotehan teman-temannya itu. Dia lebih senang mengumpulkan informasi yang lengkap sebelum mengambil kesimpulan. Bisa jadi apa yang dikatakan teman-temannya belum tentu benar, tapi itu juga tidak menutupi kemungkinan ada salah satu dari mereka yang mengatakan benar. Kamu yakin kalau pelakunya seorang maling, Jo? Jono yang suka bertanya memancing balik Suparjo. Aku yakin. Kemarin aku habis bertanya dengan Pak Ahmad. Katanya pas rumahnya kemalingan, dia sempat mendengar ada suara yang menuruni tangga. Tapi pas dicek, ternyata tidak ada orang kecuali keluarganya. Berangkasnya ternyata sudah kosong dilahap. Suparjo memang informasi handal. Diskusi itu berhenti di argumen Suparjo. Mungkin karena yang lain sudah tidak punya pertanyaan atau informasi lain yang bisa dibagikan. Tiba-tiba momen diam itu dipecahkan oleh kehadiran Pak Kades. Ia menghampiri mereka berempat di pos ronda. Setelah selesai berbincang dengannya, Mat membuka diskusi kembali. Apa kalian tidak curiga dengan Pak Kades? Kalian sering dengar kan kalau dia selalu punya mobil atau binatang ternak baru saat malamnya ada kemalingan? Tanyanya. Kamu itu, Mat, kalau tidak tahu apa-apa, ndak usah langsung menyimpulkan sesuatu. Kalau salah, bisa jadi hoak lo itu, kata Suparjo mengingatkan. Loh, tapi bisa jadi, Jo. Saya juga kadang heran. Pak Kades itu tidak terlalu kaya, tapi kok bisa mengalir terus duitnya? Jono mulai curiga juga. Masa kalian tidak tahu juga? Itu mah praktek biasa buat pejabat-pejabat ya, meskipun di desa. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau Pak Kades suka korupsi. Dana desa kayak DPR yang di TV itu. Jangan salah loh, gini-gini dana desa kita besar juga, bisa sampai miliaran. Suparjo mencoba menyangkal argumen teman-temannya. Mendengar kesimpulan terakhir, Sumandi tidaklah yakin dengan apa yang dikatakan Suparjo. Meski perkataannya banyak benarnya, kalau memang Pak Gatot ingin menyalon, sudah pasti
Pak Kades yang tidak terlalu kaya itu merasa terancam karena dia kalah jumlah dengan Gatot. Lagi pula, Sumandi juga sering mendengar kalau binatang ternak milik Pak Kades itu banyak yang mirip dengan binatang ternak dari orang-orang yang kemalingan. Sumandi yakin Pak Kades juga tidak bisa melakukan korupsi. Relasinya di pemerintahan dan di kepolisian sangatlah minim. Kalau dia ketahuan, dia tidak bisa mengelak atau bisa menyogok agar bisa keluar dari hukuman. Di kediamannya Ibu Andri, di tengah-tengah gerombolan warga itu, ada Ki Selong yang sudah bersiap-siap dan tubuh Andri yang didudukan di kursi. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya dimohon memberikan jarak agar Ki Selong leluasa. Hari ini kita akan segera mengetahui siapa pelaku di balik ini semua, kata ayah Andri memberikan pengumuman. Tak lama setelah itu, ritual dimulai. Ki Selong membaca mantra-mantra yang tidak seorang pun tahu artinya. Tiba-tiba tubuh Andri bergetar, matanya tiba-tiba membelalak dan tubuhnya memberontak. Untung saja Ki Selong sudah mengikat tangan dan kakinya di kursi sehingga ia tidak bisa lari. Setelah itu Ki Selong mulai menanyainya, "Kenapa kamu berada di tubuh anak ini?" Tanya Ki Selong. "Aku akan jadikannya santapanku. Anak-anak kalian yang mati itu adalah perbuatanku." Hahaha. Ada seseorang di kampung ini yang meminta kekayaanku kepadaku. Aku tentu tidak akan memberikannya secara cuma-cuma. Jadi aku meminta tumbal anak-anak. Kalau tidak, ia yang harus mati, kata roh di tubuh Andri itu sambil tertawa keras. "Siapa pelaku pesugihan itu?" tanya Ki Selong. "Aku tidak bisa memberitahunya karena aku dan dia sudah terikat perjanjian." Hahaha, jawabnya. "Kalau begitu, aku minta kau tinggalkan tubuh anak ini sekarang juga," kata Ki Selong. "Enak aja, apa yang akan kumakan jika aku meninggalkan tubuh anak ini?" kata roh itu kesal. Lawan aku jika kau merasa sakti." Ki Selong menantang roh tersebut. Singkat cerita, mereka bertarung habis-habisan melalui tenaga dalam. Pertarungan itu sangat sengit. Berkali-kali tubuh Ki Selong terhempas. Roh itu memang diakuinya sangat kuat. Namun saat roh itu sudah merasa menang dan berbalik arah, kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Ki Selong. Ia lalu menyerang roh itu dari belakang dengan menyodorkan kedua tangannya di punggung Andri. Roh itu akhirnya kalah. "Ampuni aku, jangan masukkan aku dalam kotak itu," kata roh itu memohon. "Kalau kau masih menyebabkan kegaduhan di sini, aku tidak bisa punya pilihan lain selain menyegilmu di kotak ini," jawab Ki Selong. "Tunggu, aku akan memberitahu siapa pelakunya," kata roh itu tiba-tiba. Ki Selong terdiam. Semua warga yang bersorak atas kemenangannya juga tiba-tiba menutup mulutnya. Pelakunya. Sebelum selesai menjawab pertanyaan dari Ki Selong, tiba-tiba ada suara teriakan dari arah rumah Pak Gatot. Teriakan itu terdengar seperti teriakan perempuan.
Sepertinya istri Pak Gatot telah bertemu dengan hantu atau makhluk aneh lainnya di rumahnya. Tak lama kemudian, orang-orang berkumpul di rumah Pak Gatot. Keempat pemuda yang sedang bertugas ronda itu juga bergegas menuju rumah itu. Ternyata Pak Gatot telah menangkap seekor kelelawar yang ukurannya lumayan besar. Aneh sekali, pikir Sumadi. Mana ada kelelawar tumbuh sebesar itu. Tiba-tiba kelelawar itu berubah menjadi seseorang dari arah belakang. Ki Selong datang dengan membawa kotak hitam yang berisi roh yang memasuki tubuh Andre. Ki Selong pun mempunyai firasat buruk tentang kelelawar itu karena dirasa sangat aneh. Sekarang jujur, siapa pelaku dari ini semua? Kata si Selong pada roh yang di bawahnya. Pelakunya adalah kades kalian sendiri, kata roh itu jelas. Semua orang yang berkumpul di situ pun sangat kaget karena tiba-tiba kelelawar itu berubah menjadi Pak Kades yang membawa segebok uang di saku bajunya. Melihat itu, orang-orang langsung geram dan memukuli kelelawar jadi-jadian itu. Semuanya terlalu kesal karena perbuatan Pak Kades. Dugaan Sumadi benar, meski ia tidak bisa mendapatkan uang sayembara itu. Setidaknya dia tidak malu karena terlalu percaya diri dengan kesimpulan yang dibuat Suparjo. Pak Kades langsung digotong ke kantor polisi, didenda dan diperintahkan untuk membalikan semua harta yang sudah ia curi. Sementara itu, Pak Gatot berhasil memenangkan hadiah sayembara 100 juta dan menjadi kepala desa selanjutnya. Mendengar itu, warga langsung mendidih. Esoknya, mereka menggotong Kades ke kantor polisi. Sementara itu, Andre selamat dan sudah sehat kembali berkat bantuan Ki Selong. Orang-orang mengira aku kaya karena jabatanku sebagai Kades, namun mereka tak tahu gaji Kades tak sebesar-besar amat. Aku mempraktekkan beragam amalan pesugihan yang sudah aku lakukan selama 2 tahun. Pesugihan yang aku praktekkan ada berbagai macam, mulai dari kandang bubrah, bulu gendruwo, uang gaib, hingga tuyul dan babi ngepet. Maka aku tak hayal bila aku punya banyak rumah. Setiap pesugihan punya ruangan khusus untuk melakukan ritual. Maka pekerjaanku setiap waktu adalah melakukan ritual dan ritual. Urusan desa sudah ada yang mengurus. Aku membayar tenaga profesional guna melancarkan pekerjaanku. Jabatan itu aku buru hanya untuk mendapatkan nama baik saja. Semuanya berjalan begitu sempurna dan tak terganggu sama sekali. Kedua anakku yang masing-masing berusia 14 dan 17 tahun bahkan kerap memuji ayahnya karena hebat dalam mencari rupiah. Istri dan anakku tak mengetahui perihal apa yang kulakukan. Hingga suatu malam, petaka tiba. Semuanya runtuh seketika. Aku kehilangan semuanya yang telah aku raih. Suatu malam, putraku yang berusia 4 tahun mengalami kesurupan. Ketika itu, kami sedang bersantai di ruang tengah. Namun putraku tiba-tiba mencekik lehernya dan berlari keluar. Ia berteriak dengan nada yang amat berat. Seketika aku langsung mengejar putraku.
Tapi sayang, dia sudah menghilang. Tapi aku terus mencari kemana-mana. Bahkan seluruh warga juga turut membantu mencarinya. Sekitar 2 hingga jam kami mencari. Tiba-tiba istriku mengalami hal yang sama. Tetapi kali ini ia tidak berlari, melainkan mencekik lehernya hingga pingsan. Buru-buru aku melarikan ke klinik terdekat dan membayar orang suruhanku untuk mencari putraku yang hilang. Aku mencengkram erat putra pertamaku agar tak mengalami hal yang sama. Selama ini, seluruh pesugihanku berjalan lancar. Baru kali ini aku mengalami hal demikian. Namun semuanya mulai jelas ketika tiba-tiba sekelebatan cahaya masuk ke tubuhku dan membuatku jatuh pingsan. Kala aku pingsan, aku bermimpi sesuatu yang aneh. Aku sedang berada di tengah-tengah padang rumput tak berujung, tetapi begitu panas. Di kejauhan, aku melihat seseorang sedang berjalan menghampiriku. Tubuhnya tinggi, tegap, dan berisi. Ia menggunakan jubah hitam, tanpa kontras dengan sesuatu saat itu. Di hadapanku, matanya melotot, dan tangannya memegang pundakku. Ia berkata dengan kencangnya, "Berhentilah melakukan semua ini. Katakan kepada seluruh wargamu dan mundur dari kursi kades. Kalau tidak, istri dan anakmu akan lenyap." Seketika aku terbangun dari pingsanku dan menangis. Semuanya tiba-tiba menjadi begini. Aku tak tahu apa yang telah terjadi. Permintaan pria dalam mimpiku itu kemudian aku penuhi. Tak lama 2 hingga 3 hari, istriku sadar dan anakku kembali pulang. Meski berwajah pucat, aku menangis hampir setiap hari. Namun memutuskan perjanjian dengan bangsa iblis tak semudah itu. Aku hampir setiap hari harus melakukan ritual demi pesugihan itu. Kadangkala aku menjadi kelelawar, babi ngepet, maupun maling yang dalam sekejap bisa menghilang. Tumbal yang harus kuserahkan adalah anak-anak yang belum balik. Selama bertahun-tahun, kehidupannya selalu mentereng. Hampir seluruh keluarganya menjadi orang terpandang. Anak-anaknya menjadi pengusaha, dokter, tentara, hingga pejabat. Alhasil, keluarganya begitu disegani para tetangga. Namun sialnya, saat mantan kades itu sedang beroperasi di salah satu rumah warga, ia tertangkap oleh Pak Gatot. Warga sekitar marah kala mendengar pengakuannya. Mereka membakar seluruh aset yang dimilikinya dan mengusir mereka dari kampung itu. Mereka pun menjadi gelandangan. Setelah hampir 1 tahun, mereka hidup di sebuah desa yang sepi penghuninya, hidup dengan serba kekurangan. Belum lagi dampak dari ritual pesugihan yang mantan kades itu lakukan sangat menyiksanya. Hampir setiap hari ia selalu dibayang-bayangi oleh sesembahannya. Apalagi setiap malamnya mantan kades itu selalu mendengar suara tangisan dan jeritan anak kecil. Hal-hal aneh tersebut semakin menggila. Kini ia melihat orang-orang yang mati karena menjadi tumbal pesugihannya, terus mengikutinya kemana ia pergi. Tentu saja mantan kades itu mengenal mereka. Mereka adalah anak dari paman, sepupu hingga keponakannya sendiri. Jika sudah melihat bayang-bayangan para korbannya, ia akan berteriak-teriak kencang dan membenturkan kepalanya berkali-kali ke dinding. Karena sudah tak kuat dengan semua teror itu, akhirnya ia bunuh diri dengan cara mengikat kepalanya di atas tali yang tergantung di kamarnya. Sungguh merasakan, bukan?
Jasadnya ditemukan sudah pucat dan baunya busuk. Saat itu, ada seorang pria yang diminta tolong oleh anak almarhum, dan ia pun bergegas ke rumah mantan kades itu. Begitu sampai di rumah itu, tercium bau busuk yang sangat menyengat hingga membuat perutnya terasa mual. Dan hal tersebut merupakan pengalaman pertama yang dialami pria tersebut, mencium bau jenazah sebusuk itu. Pria itu segera memandikan jenazah pejabat itu dengan dibantu oleh anak lelaki almarhum. Kemudian kejadian aneh pun kembali terjadi saat mengeluarkan kotoran dari badan jenazah. Biasanya kotoran tersebut akan keluar dari bagian bawah. Namun yang terjadi pada mantan kades itu sangat mengejutkan. Kotoran dari perutnya malah keluar melalui mulut jenazah. Bahkan saat kali terakhir mengeluarkan kotoran dari perut, ada belatung hidup yang ikut keluar dari mulut jenazah. Kemudian pria yang memandikan jenazah itu meminta anak-anak almarhum untuk membalikan jenazah ayahnya. Dan betapa kagetnya ketika dibalikan, belatung yang masih hidup itu terus keluar dalam jumlah yang banyak. Kejadian tersebut tentu saja membuat semua orang panik. Sungguh kejadian yang tidak biasa dan sulit diterima oleh akal manusia. Selepas membersihkan dan memandikan jenazah, kemudian pria itu bersiap untuk mengafani jenazah. Namun kejadian aneh kembali terjadi. Kain kafan untuk membungkus jenazah, walau sudah 2 kali mencoba menyiapkan kain yang lebih panjang, namun ukuran kain selalu hanya menutupi kepala dan kakinya saja. Tidak ada kain lebih untuk diikat. Sepertinya kain kafan itu tidak mau menerima jenazah tersebut, hingga dengan terpaksa kain kafan itu harus disambung agar bisa mengikat di bagian kepala dan kaki jenazah. Kemudian setelah disolatkan dan hendak dibawa untuk dimakamkan, pria tersebut kembali menemukan satu masalah. Tidak ada satupun mobil jenazah yang dapat dipakai untuk mengantar jenazah, hingga akhirnya dengan terpaksa menggunakan mobil pick up bekas mengantar ayam ternak milik tetangganya. Akhirnya jenazah pun sampai di tanah pemakaman. Namun kejadian ganjal kembali terjadi saat jenazah menyentuh tanah liang lahat. Tiba-tiba dari dinding tanah keluar air berwarna hitam dan berbau busuk menggenangi bagian dalam kuburan. Padahal saat itu tidak ada hujan. Namun entah dari mana air hitam dan berbau busuk itu, hingga akhirnya jenazah terpaksa harus ditahan dan ditekan menggunakan batu agar posisinya tidak terlentang. Pemakaman pun dilakukan dengan cepat, meskipun air hitam itu terus saja keluar, hingga membuat tanah kuburan menjadi becek. Setelah selesai melakukan pemakaman, kemudian pria itu bertanya kepada anak dan istri almarhum apa yang telah almarhum lakukan semasa hidupnya. Kemudian anak dan istri almarhum menceritakan bahwa semasa hidup almarhum bersekutu dengan setan dan melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan dan jabatannya. Dan cerita pun selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.